topik yang lagi marak pada kurikulum Merdeka ini, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Australia. Halo Bapak Ibu, jelas suara saya? Jelas Bu, lanjut. Jelas Bu. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Bu, jelas. Dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Oke, yang terhormat, langsung saja mungkin Ketua BGP tidak ada sini ya. Yang terhormat Ketua Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, Ibu Reski Bestari, yang mungkin tidak bisa menghadiri. Selanjutnya Ketua IG Wilayah Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismail. Selanjutnya Ibu narasumber hebat kita, Ibu Vera Fiantimala MCS, serta yang saya hormati seluruh pengurus IG Riau serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan semangatnya pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator yang bertugas pada hari ini. Nama saya Rahmawati, ya. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Tanah Merah, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Bapak Ibu yang terhormat, baiklah, pada 2 jam ke depan mungkin kami akan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan webinar ini untuk sampai selesai ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan kegiatan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin pembukaan oleh moderator yang sekarang sedang berlangsung. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Wilayah IG. Dan yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Vera Fiantimala MCS, serta akan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dan penutup. Acara selanjutnya mungkin langsung saja kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Wilayah IG Wilayah Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismail selaku Wakil Ketua IG Wilayah Riau. Langsung saja kepada Bapak Ismail kami persilahkan. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu, di mana pada siang hari ini kita masih tetap istiqomah menjalankan ya. Bagus. Putus-putus, ya, Di kami bagus Bu Rahma. Mungkin jaringan Bu Rahma. Ya. Oke. Lancar. Kita menjalankan suaranya terdengar kita Bapak Ibu. Saya dengar suara jelas. Dengar ya. Di saya maaf. Kalau dengar syukur alhamdulillah. Oke Bapak Ibu. Oke. Dimanapun Anda berada, kami daripada kepengurusan mengucapkan terima kasih yang saya lupa juga nih, dah saking seringnya melakukan jadi lupa berapa kali Bu Rina. Halo. Oke, kemudian salawat serta salam adalah kita kirimkan buat junjungan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, kali ini kami akan membagikan praktik baik bersama narasumber yang tidak diragukan lagi kedisiplinan beliau dalam materi ini. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap istiqomah dalam belajar ya, terus belajar. Mudah-mudahan IG Wilayah Riau ini Bapak Ibu
jangan dikhawatirkan untuk berbagi, share and growing, karena ini merupakan wadah yang kami gunakan di organisasi. Untuk Bapak Ibu ketahui, di IG ini banyak Bapak Ibu kanal-kanal yang sangat bermanfaat sekali. Yang terbaru saya kemarin ada menge-share tentang umroh. Kemudian umroh ya, khusus untuk anggota IG Riau. Kemudian ada tentang beasiswa. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana beasiswa itu? Beasiswa itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu anggota IG Wilayah Riau. Itu akan mendapatkan beasiswa bagi anak-anaknya yang ingin bersekolah di fakultas. Sudah saya share juga di grup IG Wilayah Riau. Kemudian ada tentang Samsung ya, kerjasama IG dengan Samsung. Tablet, yang mana tablet itu terintegrasi langsung Bapak Ibu dalam perangkat ajar kita. Memang IG ini luar biasa dalam untuk pendidikan Bapak Ibu. Kemarin juga telah diadakan Rakernas tentang bagaimana IG ke depan. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu yang belum bergabung dengan kami, ayo. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun yang terintegrasi di office Bapak Ibu. Yang mana akun itu Bapak Ibu hanya satu kali daftar Bapak Ibu dalam anggota IG. Hanya membayar 50.000 sekian, nanti Bapak Ibu mendapatkan akun. Akun itu nanti langsung bisa terintegrasi di office Bapak Ibu, Office 365 namanya. Jadi Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali. Di laptop kita, barangkali laptop kita itu belum terintegrasi akun Office 365. Biasanya kan kita upgrade seperti itu. Jadi untuk tidak memperpanjangkan waktu Bapak Ibu, mengingat juga Ibu Vera udah semangat ini untuk berbagi kepada kita semua, kami persilakan kegiatan ini kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Ibu Ramawati selaku moderator kegiatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Jelas suara saya Pak Ismail ya? Jelas Bu, lanjut. Semangat Bu, semangat. Iya. Oke, terima kasih. Iya, putus-putus. Terima kasih banyak kepada Pak Ismail yang telah memberikan kata sambutannya pada kegiatan webinar kita pada kali ini. Acara selanjutnya penyampaian materi narasumber hebat kita, yaitu Ibu Vera Fianti Mala, MCS. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator yang bertugas pada hari ini membacakan profil singkat dari narasumber hebat kita. Nama narasumber kita Vera Fianti Mala, MCS. Adapun beliau bertugas selaku kepala sekolah di SMP Negeri 11 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun riwayat karir beliau sekarang bertugas sebagai pengurus IG wilayah Provinsi Riau dan sebagai kontributor perangkat ajar Kemdikbudristek serta penelaah aksi nyata. Ya. Mungkin demikian profil singkat beliau. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak pemaparan terkait diferensiasi dalam pembelajaran dari Ibu narasumber kita, Ibu Vera Fianti Mala, MCS. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Silahkan, Bu. Ibu Vera. Jelas suara saya Ibu? Oke. Jelas Bu, jelas. Baik, sebelumnya saya bisa dibantu untuk ini ya, share materi nanti Ibu, karena jaringan juga di sini kurang bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur saya dapat bergabung bersama Ibu Bapak semua di siang hari ini dalam keadaan sehat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Wilayah Igi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ismail. Kemudian di sini saya lihat ada Pak Tri Gusema, mentor saya sepanjang hayat. Kemudian terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Rahmawati, rekan-rekan panitia, rekan-rekan sejawat, dan peserta webinar yang sangat bersemangat pada siang hari ini. Semoga kiranya kita semua selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, izin saya sharing tentang materi diferensiasi dalam pembelajaran. Mohon nanti dibantu share materinya ya, Ibu. Bu Rahmawati. Bu Rahmawati, Bu atau Miss Rina. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya agak bisa dibantu untuk share materi yang tadi, Bu Miss Rina. Baik, sebentar ya Bu, saya share kalau tidak bisa di-share dari Bu Rina. Bagaimana Ibu bisa bantu saya untuk share materinya? Saya masih pakai HP. Udah. Miss Rina bisa enggak yang materi tadi di-share ya? Bantu share? Oke. Saya pakai HP soalnya. Oh, oke, bentar ya. Ya. Buka WA dulu soalnya. Ini jaringan hari apa Bu? Di sini apa namanya tuh? Mau hujan? Bentar ya. Jaringan lemot Bu, lelet. Hari mau hujan ini angin-angin. Iya, sama di sini udah mendung, udah gelap. Udah gelap Pak Jan ya? Iya, udah gelap Bu. Bentar ya Bapak Ibu, karena saya buka dulu ininya, materinya, share screen kan. Bu Rahma tadi mungkin udah terlempar ya. Sudah. Kenapa terlempar Bu? Enak. Bentar Bapak Ibu ya. Saya buka.
Apa, Bu? Biasa Pak Mendung. Nah, ada yang dari Maluku. Materi tadi oke. Saya download dulu. Oke, sudah. Di Pasir sudah mendung, Pak. Udah kelihatan Bapak Ibu, Bu Vera udah? Sudah. Belum. Terima kasih, Bu. Saya ini. Udah, Bu. Baik, izin share saya menyampaikan sharing dengan materi diferensiasi dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kita sharing saja. Ibu Bapak sekalian, sebelum bagaimana Pak Tarmuji? Lanjut, Bu, Suara lanjut, Bu. saya? Dengar. Ini besti saya juga. Oke. Sebelum melangkah kepada pembelajaran berdiferensiasi, kita akan membedakan tentang belajar dan pembelajaran, Bapak Ibu. Belajar adalah proses psikologis yang kompleks, di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman melalui pengalaman, studi, atau instruksi. Ini melibatkan perubahan dalam perilaku Bapak Ibu ya, pemikiran atau emosi yang menghasilkan peningkatan dalam pemahaman atau keterampilan individu. Belajar dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. Saat seseorang belajar secara sadar, mereka aktif mencari informasi atau pengalaman baru. Sedangkan dalam belajar tidak sadar, proses pembelajaran terjadi tanpa kesadaran yang jelas. Pembelajaran merujuk pada rangkaian proses eksternal yang dirancang untuk membantu dan memfasilitasi belajar. Ini meliputi metode, strategi, dan lingkungan yang diciptakan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran sendiri melibatkan interaksi antara individu dan materi pelajaran, serta interaksi dengan instruktur atau pengajar. Ini bisa berupa pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, atau demonstrasi, atau pembelajaran secara tidak langsung melalui video atau media lainnya seperti yang kita lakukan di kelas. Belajar dan pembelajaran adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan yang penting. Belajar adalah proses psikologis di mana individu memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian proses eksternal yang mendukung dan memfasilitasi belajar. Memahami kedua konsep ini, Bapak Ibu, adalah kunci dalam merancang pengalaman pendidikan yang penting dan bermakna. Dalam pemahaman yang mendalam tentang belajar dan pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Juga memastikan setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka yang penuh dalam kegiatan pembelajaran mereka. Kemudian bagaimana pembelajaran mempengaruhi proses belajar? Pembelajaran menciptakan kondisi yang mendukung dan memfasilitasi belajar dengan menyediakan metode, strategi, dan lingkungan yang dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan pengetahuan atau keterampilan. Jadi pembelajaran adalah prosesnya menuju belajar, Bapak Ibu ya. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran adalah pendekatan diferensiasi. Pendekatan pembelajaran. Kita pahami dulu pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita memilih pendekatan pembelajaran diferensiasi. Ini Bapak Ibu,
apa sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu? Di PMM ada pembelajaran diferensiasi. Ada juga beberapa topik pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran. Apa sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mau ditulis di kolom chat atau resen, silakan. Apa sih pembelajaran diferensiasi? Ini banyak juga yang bertanya sama saya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan yang resen, silakan. Pak Is, masih ada Pak Is? Itu ada Bu Wiwi, Bu Vera. Pak Tar, bagaimana Pak Tar? Oke, baik Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Silakan Ibu Wiwi. Ya. Silakan Bu, silakan. Dari pertanyaan yang ada, apa arti pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu secara umum saja ya Bu, pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid atau mengakomodasi kebutuhan murid. Nah, bagaimana kita ingin mengakomodasi kebutuhan belajar murid? Tentu kita harus melakukan berbagai upaya. Salah satunya kita harus melakukan asesmen awal begitu Bu. Apa sih yang murid butuhkan? Apa gaya belajarnya, profil belajarnya? Mereka suka belajarnya dengan cara seperti apa. Nah, setelah kita lakukan pemetaan asesmen awal itu, barulah kita bisa merancang pembelajaran yang akan berdampak atau berpihak kepada peserta didik kita. Mungkin itu sedikit secara umum, Ibu. Terima kasih. Ya, keren jawabannya. Silakan Pak Tar. Ini di kolom chat juga ada. Saya kira udah hampir sama Bu, menyerupai aja Bu. Oh, menyerupai. Baik. Pembelajaran dari Ibu Wirda Dayane, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Baik Bapak Ibu, jawabannya semuanya benar Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang dalam arti luasnya ya, dapat dimaknai sebagai praktek mengajar yang berbeda-beda dari siswa dalam satu kelas. Nah, ada yang bertanya juga, apakah karena arti diferensiasi itu beda, jadi ada yang mengartikan bahwa setiap anak harus belajar ini dengan model ini, setiap anak dengan model pembelajaran ini. Jadi sebelum kita melangkah ke metode atau strategi pembelajaran, kita akan memetakan kebutuhan siswa dulu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wirda tadi ya, Bu Wiwi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah teknik instruksional atau metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pendekatan ini, guru mengakui perbedaan dalam kemampuan, gaya belajar, minat dan kebutuhan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang dapat menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan setiap kita sebagai guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan murid pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Singkatnya, pembelajaran berdiferensi ini adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Penting untuk dicatat Bapak Ibu, bahwa beberapa murid pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu, sedangkan murid yang lain tidak, karena murid tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru tentang materi yang kita ajarkan. Jadi ada yang 10% mengerti, misalnya seperti poster itu kayak apa ya, ada yang sudah mengenal
oh poster seperti ini. Ada yang tidak tahu sama sekali mengenai poster. Itu contohnya. Selain itu, beberapa murid juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat, sehingga setiap ada kita memberikan materi, mereka langsung menangkap. Ada yang lambat, ada yang harus detail kita menjelaskan baru mereka mengerti. Jadi pendekatan ini, gaya belajar ini siswa itu ada audio, kemudian kemudian video, yang jelas beberapa siswa akan lebih efektif apabila mereka mendengarkan secara langsung dari kita, dari gurunya, seperti itu. Lanjut, Ibu. Ya, tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu adanya pengakuan perbedaan individual untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian ada penyesuaian pengajaran, menghargai keberagaman murid, kemudian meningkatkan pemahaman pembelajaran, mengembangkan pemikiran secara kritis, dan mendorong dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi oleh anak didik kita. Baik, ada beberapa alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting dalam pendidikan. Pertama, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang sudah diungkapkan tadi oleh Ibu Wiwi ya. Kemudian pembelajaran pendekatan ini penting sebagai pembelajaran yang mampu menghargai keberagaman murid. Seperti dikatakan tadi, setiap individu memiliki perbedaan baik itu di latar belakang, kecerdasan, gaya belajar, dan minat yang berbeda. Gaya belajar tadi bisa dibedakan menjadi dari audio, kemudian kinestetik, Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi juga membantu meningkatkan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. Dengan penyesuaian materi yang sesuai dengan mereka, maka konsep akan lebih dipahami lebih dalam lagi. Ini akan membantu peserta didik untuk memahami pelajaran dan mencegah masalah pemahaman yang muncul akibat dipaksa belajar dengan kecepatan yang sama. Jadi ada setiap murid memiliki daya tangkap atas materi yang berbeda-beda. Kemudian mengembangkan pemikiran kritis, di sini peserta didik itu mampu mengembangkan atau memecahkan permasalahan dengan secara mandiri dan kreatif. Hal ini akan bantu mereka mengembangkan bagaimana harus memecahkan masalah-masalah yang penting untuk keberhasilan mereka di masa depan. Kemudian yang 5, mendorong menghadapi tantangan. Ketika peserta didik terlibat dalam suatu pembelajaran diferensiasi, mereka akan belajar cara mengatasi situasi yang beragam dengan fleksibel dan mampu untuk belajar sendiri. Sehingga mereka akan mampu mandiri dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Praktek pembelajaran berdiferensiasi ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi murid di lingkungan mereka. Pada kurikulum merdeka, murid menjadi subjek utama, sehingga kebutuhan belajar menjadi hal yang penting untuk dipenuhi oleh guru dalam menyajikan materi dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid, sehingga murid menjadi nyaman karena kebutuhan belajarnya terpenuhi. Latar belakang timbulnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah seiring sejalan dengan lahirnya kurikulum merdeka, yang tentunya kita ketahui diawali dengan adanya COVID-19 sekitar tahun 2000 ya Bapak Ibu.
Saat itu memang kondisi di semua lini kehidupan menjadi down, dampaknya pun sangat mengkhawatirkan termasuk pendidikan. Kita harus berubah pola pembelajaran 360 derajat dari pertemuan di kelas beralih ke daring. Tentunya hal ini mengubah pendekatan pembelajaran. Dan pendekatan pembelajaran ini mengakui bahwa murid tentunya memiliki kebutuhan, tingkat pemahaman, gaya belajar, bakat, minat, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya cocok untuk mengkondisikan kebutuhan murid saat ini. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan kita dapat membantu murid mencapai potensi yang mereka miliki dan mempersiapkan mereka sukses dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu ada 3 strategi, yaitu konten, produk, proses. Itu nanti akan kita dalami betul setelah ini ya, Bapak Ibu. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu memikirkan tindakan logis yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Jadi tidak kita golongkan setiap anak, oh ini harus memakai pembelajaran metode ini. Tidak, kita nanti akan petakan terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu langkah pertama adalah memetakan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil mereka. Kemudian yang kedua, merencanakan dengan membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau produk. Jadi yang kedua inilah nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran dengan tujuan agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan murid sebagai bahan perbaikan pembelajaran atau untuk meningkatkan pembelajaran. Kita masuk pada pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat akan menjadi tidak akurat juga. Dalam pemetaan ini, yang kita perlukan adalah data tentang murid dan lingkungannya. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu contohnya. Ya, ini contoh pemetaan berdasarkan minat. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ada minatnya olahraga, kesenian, sains, sudah terbagi-bagi. Kemudian ada produk di sana, membuat tulisan prosedur seperti apa, kemudian membuat tulisan prosedur, desain seperti apa, di kesenian seperti apa, di olahraga seperti apa. Dalam contoh tersebut, Bapak Ibu, guru mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Ini berbeda mengenai minat murid ya, Bu. Kemudian selanjutnya, Ibu. Ini contoh, ya, ini yang bahasa Indonesia. Pemetaan kebutuhan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks diskusi kelas 9. Ada lagi, Bu?
Ya, ini masih bahasa Indonesia. Baik, setelah kita melakukan pemetaan, selanjutnya kita membuat rencana pembelajaran. Pada rencana pembelajaran, kita mencantumkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memakai konten, proses, atau produk. Ya, ini contoh rencana pembelajaran yang kita masukkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi, ada konten di kegiatan inti. Ya, ini memakai konten Bapak Ibu ya. Baik, mari kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Kita masuk ke diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Ini karena murid memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang murid mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi yang akan kita ajarkan. Beberapa murid juga ada yang sudah memiliki bahkan mengetahui lebih banyak. Juga pembelajaran konten ini didasari oleh gaya belajar murid yang berbeda-beda. Ada pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pelajaran tertentu. Di sisi lain, pembelajar auditori akan lebih mampu memahami topik ketika ia mendengarkan audio atau penjelasan dari gurunya. Sedangkan kinestetik, seorang murid akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Nah, contoh diferensiasi konten adalah seperti menggunakan bahan bacaan yang berkaitan dengan materi. Kemudian menggunakan bahan ajar melalui YouTube, misalnya tentang kalau bahasa Inggris telling time. Saya tadi sudah persiapkan, cuman di sini tidak bisa untuk buka linknya di YouTube, takut tertutup Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, ini contoh Bapak Ibu ya, diferensiasi konten, di mana siswa-siswi kelas 4 SD, mereka mengambil nilai historis dari film bertema antar suku dan budaya. Ini dia contohnya pembelajaran diferensiasi konten. Jadi siswa mereka melihat film yang ditampilkan oleh guru, kemudian mereka akan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Yang perlu disiapkan, apakah murid-murid kita akan bekerja secara mandiri atau berkelompok. Jadi kita tentukan di sini. Dalam proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid, tidak diberikan nilai kuantitatif berupa angka, Bapak Ibu. Namun, kita memberikan catatan-catatan kualitatif, catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang atau perlu diperbaiki oleh murid. Kita menyebutnya dengan penilaian kualitatif. Contohnya seperti ini. Misalnya si A telah mampu membaca dan menulis kalimat. Si B
mampu membaca dan menulis per suku kata. Kemudian si C, siswa hanya mampu mengenal dan menulis abjad. Jadi penilaiannya seperti itu. Kemudian ya, kita menilainya secara kualitatif untuk diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk. Ya, ini contoh diferensiasi proses. Maaf Ibu, mundur sedikit. Ya, ini contoh diferensiasi proses di mana murid belajar secara kelompok mereka. Jadi nanti mereka juga akan membuat evaluasinya secara berkelompok. Baik, Bapak Ibu, kita ke diferensiasi produk. Ketika kita bicara mengenai diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang akan kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, dan sebagainya. Yang paling penting adalah produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Penugasan produk harus membantu murid baik secara individu atau dalam kelompok selama periode tertentu, 1 unit atau 1 semester atau bahkan 1 tahun. Jadi ada jeda waktu dalam penugasannya. Misalnya kalau di tempat kami itu merajut taplak meja atau membuat suatu karya yang dijahit dengan motif yang berbeda secara individu atau kelompok dengan periode waktu tertentu. Kemudian ada lagi di SD itu membuat karya lilin. Dari lilin Bapak Ibu, dari plastisin itu buah-buahan yang dipajang. Nantinya hasilnya akan dipajang dan dipamerkan di sekolah pada saat market day atau event-event sekolah lainnya. Pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi 2 hal. Yang pertama dapat memberikan tantangan dan keberagaman serta variasi. Yang kedua memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengakses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Sangat penting bagi kita Bapak Ibu untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pembelajaran seperti apa yang diinginkan. Kemudian konten apa yang harus ada dalam produk mereka. Kemudian bagaimana mereka harus mengerjakannya, bersama siapa, apakah harus sendiri ataukah berkelompok. Walaupun murid memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang mereka hasilkan, kita harus melihat ada pada saat penilaian itu, kadang-kadang anak ini sudah membuat suatu produk, ada kurangnya sedikit, itu kita yang komplain. Padahal kekurangan itu sebetulnya adalah yang membedakan mereka. Disitulah diferensiasi mereka. Tentu saja kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Anak ini harus perfect dalam pengerjaan produk yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tidak harus perfect sesuai dengan penilaian kita. Penilaian dalam produk pembelajaran berdiferensiasi ini adalah penilaian formatif. Jadi bukan sumatif Bapak Ibu ya. Kalau formatif ini adalah penilaian yang dilakukan di tengah program dalam proses pembelajaran, di mana kita bisa melihat kemajuan sejauh mana kemajuan siswa. Mengapa?
kita melakukan penilaian formatif selama pembelajaran berdiferensiasi. Berbeda dengan penilaian sumatif yang biasanya dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian formatif bersifat memonitor proses. Kemudian kita lakukan secara berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat membantu kita untuk memantau sejauh mana pengetahuan dan keterampilan murid dari pencapaian materi yang telah kita berikan. Bermacam-macam Bapak Ibu ya penilaian formatif seperti ada strategi 5 jari. Yang pertama belum mengerti sama sekali, kemudian yang kelima sangat mengerti, kemudian ada sedang-sedang saja, seperti itu. Banyak sekali penilaian formatif. Baik Bapak Ibu, demikian sepertinya penyampaian saya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga berbagi penyampaian ini kita semua mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya Vera Fianti izin mohon maaf jika ada yang kurang pas dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Miss Rina, Ibu Rahmawati. Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu? Maaf ya Bapak Ibu ya, saya izin off kamera karena jaringan dari tadi bermasalah. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Vera yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik, yang lengkap ya, berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dimulai dari perencanaannya, perencanaannya dalam melakukan pemetaan, ya, dan langkah penerapan strateginya seperti apa dalam pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses maupun produknya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk berdiskusi langsung atau bertanya langsung kepada narasumber kita. Kami buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, silahkan mengajukan pertanyaan Bapak ya, Ibu, boleh langsung. Izin bertanya Ibu. Boleh langsung. Oke, langsung saja Ibu Puspa. Ya, saya ya. Ya, Ibu. Terima kasih Bu, ya, silakan Bu, atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi kan pemaparannya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Apakah itu konten, apakah itu proses atau produk ya Bu ya. Tapi betul itu Bu ya? Iya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan betul, terkait dengan diferensiasi lingkungan Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh ada salah seorang dosen itu katanya diferensiasi itu ada 4 Bu. Memang yang saya dapat selama ini 3. Yaitu konten, proses, dan produk. Tapi katanya ada lagi satu lagi. Namanya diferensiasi lingkungan. Nah seperti apa itu Bu ya? Kok saya masih masih belum apakah memang itu tidak diterapkan sehingga tidak dipaparkan, yang dipaparkannya 3 atau gimana Bu ya? Mohon pencerahannya Bu ya, makasih. Oke, terima kasih Bu Puspa. Ya. Mungkin langsung atau kita tampung dulu Bu Vera? Halo Ibu. Ibu Vera, ya, langsung saya jawab dulu, Bu. Kita buka dulu. Kita tampung dulu ya Bu ya, ada Pak Asmandi. Bu. Ya, silakan Ibu. Oh iya, Pak Zainal Arifin. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Ibu Rahmawati sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya mengapresiasi dulu untuk di wilayah Riau yang telah melaksanakan kegiatan webinar nasional pada siang hari ini. Mohon izin, mungkin ada sound system yang lain di off dulu. Storing nih. Ada Pak, storingnya dari Bapak. Oke. Saya langsung saja silakan, kepada materian ini melihat dari masalah penilaian terkait dengan materi depresiasi produk. Maaf, saya mengajar di SMK. Jadi bagaimana kita bisa memberikan penilaian di saat peserta didik, kalau di kurikulum 13, kalau di kurikulum Merdeka itu kan murid istilahnya ya, mereka melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penilaian produk mereka, karena mereka sudah merencanakan, kemudian mereka melakukan kegiatan, kemudian yang terakhirnya mereka mempresentasikan hasil. Jadi mungkin Ibu narasumber bisa memberikan gambaran terkait bagaimana format penilaian untuk penilaian produk hasil daripada pembelajaran siswa kita atau peserta didik kita atau murid kita. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal Arifin. Mohon di-mute-kan ya Pak mikrofonnya. Oke. Terima kasih Bapak Zainal Arifin. Ada lagi kami tambah satu orang penanya. Pak Swandi, silahkan Pak Swandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada dengar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak. Ya, terdengar Pak, jelas Pak. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan belajar diferensiasi ini, Bu. Dan saya juga ada juga membahas dan mempelajari tentang diferensiasi ini sedikit gitu, Bu. Nah, lalu di sini tadi saya ada mendengar penjelasan dari narasumber bahwasanya untuk sebelum melakukan kegiatan diferensiasi itu keseluruhan kita akan mengadakan formatif itu kan, Bu. Dah, Bu? Iya. Nah, formatif itu tadi kan akan Pak, kita jelas, temukan. Nah, yang kan ada nanti kita temukan ada anak yang audio, ada visual, kinestetik gitu. Lalu dalam mengimplementasikannya di dalam kelas bagaimana nanti, Bu? Apakah 3 kelompok anak ini harus kita gabungkan satu kelompok atau kita pisah-pisahkan kelompok mereka? Kalau kita pisah-pisahkan nanti pasti ada anak yang tertinggal, ada anak yang tercepat gitu nanti ya, Bu, kan ya, Bu ya. Nah, lalu bagaimana kita implementasikan hal itu tadi gitu, Bu? Yang kedua yang saya tanyakan, Bu, sama dengan Bapak tadi, diferensiasi produk tadi, Bu. Ya, jadi diferensiasi produk ini sepertinya diferensiasi produk itu sepertinya mengarah kepada P5 nanti, Bu. Seperti contohnya pelajaran kami kan bahasa Inggris nih, Bu. Kan tidak masuk dalam P5 gitu. Lalu apakah kami bisa melaksanakan yang diferensiasi produk ini, Bu? Lalu apa langkah-langkahnya? Misalnya kami dari Kuansing ini, kalau kami buat videonya seperti Randai, bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan produk gitu, Bu? Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Aswandi. Oke, saya rangkum dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Sebelum dijawab langsung oleh Ibu narasumber kita, mungkin ada 3 penanya, saya tutup dulu ya. Pertama mungkin dari Bu Puspa mengenai kesiapan ya konten ya. Di sini ada beberapa diferensiasi yang diketahui selama ini kita 3 pembelajaran diferensiasi konten produk dan proses. Ini ada namanya istilah barunya, Bu, diferensiasi lingkungan. Jadi menurut Ibu bagaimana tentang diferensiasi lingkungan ini? Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu. Baik, tadi atau dari pertanyaan yang lain dulu, Bu. Biar aja langsung ke pembelajaran. Oke, iya.
diferensiasi lingkungan belajar ya. Memang yang kita majukan pada siang hari ini, Bapak Ibu izin saya hanya men-share dengan pembelajaran 3 strategi tadi. Kalau secara yang saya baca memang ada 4, itu konten, proses, dan produk. Produk dan lingkungan. Jadi lingkungan di sini adalah lingkungan belajar yang meliputi susunan kelas secara personel, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar di sini juga disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, Bapak Ibu ya. Misalnya yang ada siswa yang harus mendengarkan gurunya lebih jelas atau melihat papan tulis lebih jelas, mereka kita letakkan di depan. Kemudian ada lagi bagaimana cara susunan tempat duduk dan yang secara berkelompok, misalnya tempat duduknya yang harus berpasang-pasangan atau berbentuk conference atau melingkar atau setengah lingkaran seperti itu. Jadi pengelompokan juga berdasarkan minat siswa, kemudian tergantung juga dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Yang saya pahami mengenai lingkungan belajar itu memang di PMM hanya 3 Bapak Ibu ya yang di topiknya ya, konten dengan proses dan produk. Yang saya pahami di sini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang menyenangkan di dalam kelas. Seperti itu, Ibu siapa tadi ya? Bu Puspa, Bu. Ibu Puspa. Ya, seperti itu. Memang ada 4 Ibu Puspa, ada 4. Hanya yang saya sampaikan di sini ada 3 pendekatan atau 3 strategi dalam pendekatan diferensiasi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Pera, Ibu Puspa. Ibu Puspa? Halo? Bagaimana Ibu Puspa? Mungkin kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bu Puspa. Tidak ada tanggapan dari Bu Puspa. Selanjutnya ini Bu ada pertanyaan dari Pak Zainal Arifin mengenai Ibu, ya Bu. udah kedengaran suara Puspa, saya? bagaimana Bu Puspa? Kedengaran suara saya? Sudah. Iya, Bu. Sudah, Nggak Bu. cuma Terdengar, Bu. di sini, Bu. Saya dapat 3 itu. Memang di sekolah saya siapa saja itu selalu menyajikan 3, Bu ya. Kenapa ya, Bu ya? Padahal kan ada 4 gitu ya. Iya, memang ada 4. Kenapa itu tidak diperkenalkan ke seluruh guru gitu, nah, sehingga guru cuma kenal 3 padahal 4 gitu. Alasannya apa gitu, nah ya? Itu yang saya bingung juga. Padahal bagus sekali kan diferensiasi lingkungan itu terkait dengan penataan tempat duduk, Bu ya. Penataan tempat duduk sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus lagi sesuai dengan minat siswa. Ya gitu kira-kira, Bu. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Terima kasih Bu Puspa. Selanjutnya Bu. Ya, terima kasih Bu Puspa. Iya. Nah, selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Zainal Arifin nih mengenai bagaimana Bu format dalam memberikan penilaian terkait diferensiasi produk ini, Bu. Bapak ini mengajar di SMK. Formatnya, Bu. Beliau menanyakan tadi Bapak itu mengatakan Bu Puspa Suhaimi. Iya, maaf. Ya, Bu. Iya, Ibu. Untuk penilaian produk kita menggunakan penilaian formatif. Jadi tadi yang Bapak sampaikan itu di awal itu bukan semacam penilaian tapi pemetaan kebutuhan siswa. Pemetaan kebutuhan siswa itu kira-kira si siswa ini lebih banyak ke gaya belajarnya audio kah
kemudian audiovisual atau kinestetik seperti itu. Kalau penilaian produk itu penilaian formatif yang memegang peranan sangat penting karena kita menilai mulai dari perencanaan, proses sampai produk. Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan di tengah program pembelajaran untuk melihat kemajuan dari proses yang telah dilakukan oleh siswa. Kalau formatnya itu seperti ada yang di tampilan slide berapa tadi ya. Jadi tidak berupa angka ya Bapak Ibu, tapi penilaian berupa semacam umpan balik untuk produk. Di slide terakhir kalau nggak salah, 2 dari terakhir. Seperti itu. Misalnya kalau di SD, si A membacanya baru per suku kata. Kemudian si B sudah lancar seperti itu. Ya Ibu, Pak Oke, Siva. iya. Iya, Bu. Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin. Bagaimana Pak dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Vera Kalau di terkait tempat kami itu format formatnya dari penilaian produk? Formatnya ada yang saya share tadi di slide. Memang hanya formatif saja, tidak berupa angka-angka. Iya. Pak Zainal Arifin. Baik. Ya, silakan Pak ditanggapi. Jadi yang diberikan contoh pada Ibu Vera sebagai narasumber itu kan untuk pembelajaran normatif dalam hal bahasa Indonesia ya, membaca dan menulis. Kita kan produk SMK ini kan ada yang namanya jasa servis, kemudian ada yang produksi. Nah, ketika itu mereka melakukan pembelajaran sesuai dengan apa tadi istilahnya, kita melakukan asesmen awal, ada yang lebih kebanyakan bisa jadi audio, ada yang video itu kan, kemudian ada yang lain. Nah, ternyata di dalam prosesnya kan sebenarnya kan kita tidak membedakan, hanya kita mendekatkan kemana yang lebih banyak untuk memberikan Ya, betul. yang lebih optimal Betul. kepada peserta didik kita. Nah, dalam prosesnya mereka kan melakukan pembelajaran produk nih, sebut sajalah ibaratnya kami itu ada ibaratnya merangkai sistem kelistrikan lampu itu kan Bu, mulai dari merencanakan, menyiapkan alat dan bahan, kemudian proses pengerjaan sampai di akhir, kemudian pengujian, hasilnya nanti kan nyata itu Bu. Nah, untuk memberikan penilaian itu kan tentu ada mungkin Ibu sebagai narasumber format-format yang bisa representatif sebagai gambaran kami atau kita semua untuk bisa kita implementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Demikian maksud saya Bu. Oh, format ya Pak, format penilaian. Alas meja yang mana besar? Oh, di lemari. Jadi mungkin dari segi penilaian itu kan ada item-itemnya gitu kan. Sehingga kita nanti bisa menyimpulkan, oh yang ini seperti yang bahasa tadi kan, itu kan bahasa Indonesia yang Ibu kasih contoh. Ya, betul Pak, betul. Yang produktif kebetulan tergambar. Baik Pak. Kebetulan kami ini mengambil sampelnya di SD dan SMP Pak. Kalau SMK memang walaupun kami dekat dengan sekolah SMK, kami tidak mengambil sampel di SMK karena memang ada beberapa untuk format memang saya tidak ambil di SMK-nya. Mungkin Pak Tri ya yang bisa membantu untuk format seperti penilaian produk di SMK. Pak Tri, mohon ini Pak Tri, karena saya tidak mendalami mengenai apa, nanti salah saya menyampaikan format yang seperti apa. Silakan Pak Tri. Ya, Bu Vera izin, saya baru selesai di ruang sebelah. Pak Zainal, Pak Zainal salam kenal. Saya izin bergabung ya. Ini kan diskusi praktik baik ya.
Dalam arti Bu Vera tadi memberikan contoh ya tadi format nih. Mungkin kalau saya pribadi ini pembelajaran yang di kurikulum Merdeka ya Pak. Iya Pak. Ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga menarik sih. Ada 3 Bu Puspa. Izin Bu Puspa saya langsung cari di internet. Ternyata ada 4 gitu ya Bu. Yang selama ini di PMM itu ada 3 gitu. Kenapa kok gitu ya? Saya langsung cari Bu. Ternyata di penelitian juga sudah ada 4 itu untuk pembelajaran diferensiasi gitu. Ini ada sesuatu lah pastinya. Saya kalau saya bawakan ke pembelajaran IPA gitu ya, karena saya orang sains, dulu zatnya tuh klasifikasi zat padat, cair, gas. Ternyata kalau di luar negeri ada 4 gitu. Kenapa kok 3 gitu ya Bu? Iya, ada apa Pak ya? Kok Ada apa ya gitu? disembunyikan Itulah satu gitu nah. kita gitu Bu. Tapi kalau di luar negeri kita buka klasifikasi zat itu ada 4 gitu. Saya bawakan ke sana gitu Bu. Cuman saya tahu, secara kurikulum mungkin saya hanya bisa memberikan zat padat, cair, gas gitu. Di buku-buku kurikulum kita ini menjadi dilema gitu Bu Puspa. Memang ini menarik tadi saya cari di internet. Oh ternyata penelitian juga sudah membahas tentang diferensiasi ini ada 4. Kalau untuk menjawab Pak Jainal, izin Pak Jainal, jujur karena saya kepala sekolah nih, saya paham nih apa pertanyaan Pak Jainal, minta format. Silakan Bu, dengan Bapak dua-dua kepala sekolah sepertinya. Izin kepala sekolah juga di sekolah yang baru negeri. Izin saya juga baru Pak di IKM-nya juga sekarang sedang mengembangkan ini. Belum bisa menjawab secara detail sih Pak. Karena ini hal baru, guru-guru juga masih bingung kok Pak. Bagaimana sih pembelajaran yang diferensiasi itu? Jujur ini saya katakan, dia belum tahu juga karena dia nggak pernah buka PMM Pak. PMM itu ada tuh pembelajaran yang diferensiasi. Ini jadi PR kita sih Pak. Di situ saya rasa lengkap nanti contoh-contoh di PMM untuk mungkin kalau menyamakan dengan format SMK, saya belum lihat juga sih Pak. Tapi kita coba ikutin terus. Saya pernah sih Pak mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ada juga yang sudah memberikan contoh-contoh. Tapi saya jujur belum dapat sih contoh copy filingnya gitu Pak ya untuk SMK. Itu sih Pak Jainal, harapannya sama sih Pak. Kalau sekarang ini saya lebih fokus ke ini sekarang nih Bu Vera. Pengelolaan kinerja yang semuanya sedang menuntaskan 100%. Insya Allah Pak Jainal, nanti kita komunikasi. Pak Jainal dari mana? Di kolom chat itu ada saya isi Pak. Saya SMK Negeri 3 Kota Jambi Pak. Saya baru bergabung nih Pak. Saya dari Riau Pak. Nanti bisa komunikasi aja kita Pak untuk sama-sama. Mungkin Pak Jainal duluan dapat, nanti saya berikan Pak Jainal ngasih ke kami, nanti saya duluan dapat kasih ke Pak Jainal. Mungkin itu Bu. Baik. Vera. Izin moderator. Ya, terima kasih. Ya Pak Zainal. Terima kasih Pak. Ya. Sebentar. Iya Pak, silahkan. Saran untuk kita semua, bahwa saya lebih-lebih nih narasumber kita kan kepala sekolah juga nih. Selamat Bu, kepala sekolah. Pak Tri juga kepala sekolah, tapi mohon diingat bahwa terutama di SMP itu kan ada yang namanya guru sains ya. Guru sains itu kan IPA, ada nanti IPA. Iya IPA. Ya. Iya sains itu kan IPA diantaranya. Mereka nanti kan ada melakukan produk, contohnya mungkin di biologi tentang bagaimana mereka memproses sesuatu produk. Ambil sajalah contoh sederhana membuat tape, itu kan ada proses. Nah, proses itu kan produk itu. Nah, terutama itu bagaimana kita sedini mungkin bisa memberikan semacam apalah itu bagi guru-guru kita. Nah, ini loh penilaiannya. Walaupun tidak secara mendekati yang 100% benar gitu kan. Dan mengenai perkembangan tadi ilmu sains tadi Pak, ya sah-sah saja kalau hari ini mungkin kita dapatkan di PMM
mengenai pembelajaran diferensiasi ada 3, ternyata di searching di Google pada banyak artikel atau ternyata ada 4. Sebenarnya tidak perlu kita risaukan di sini, kita terima saja, kita syukuri. Nah, itulah namanya perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan. Begitu Pak Tri ya? Ya, karena sesuatu yang baru kan belum dibahas di Nah, itulah nomor perkembangan. Oke lah, kita tunggu Pak. Kalau boleh nanti saya apakan juga. Nomor HP saya sudah saya berikan Pak. Nomor HP saya sudah saya berikan. Baik, baik. Terima kasih. Narasumber kalau berkenan materinya di share di link apa sih Pak. Salam kenal Pak Jainal. Bu izin. Insya Allah terima kasih Pak Tri. Insya Allah untuk materi sudah di-share oleh panitia ya, nanti akan di share di kolom chat. Jadi Pak Jainal, tadi memang untuk format penilaian produk di SMK memang saya tidak mendalami sama sekali. Saya hanya mendalami format produk untuk SD dan SMP. Baik bahasa Indonesia atau IPA, seperti yang tadi Bapak sampaikan, memang itu formatnya seperti yang sudah saya share tadi, sesuai dengan, saya rasa kalau format untuk penilaian formatif itu bisa sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing, seperti itu. Terima kasih Pak Tri, Pak Jainal. Siap Bu, memahami Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Pera, terima kasih Pak Tri dan Pak Zainal sudah menanggapi. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan ketiga ya Bu. Ini tapi ada raise hand nih dari Bu Marta Marpaung. Kita dengarkan dulu atau Ibu mau silakan. Menjawab pertanyaan ketiga? Mendengar dulu Pak dari Bu Marpaung tadi. Iya, silakan mendengar dulu dari Bu Marpaung. Bu Marpaung, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marta Marpaung, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Marta. Makasih banyak kesempatannya Ibu Moderator. Saya di sini bukan menanggapi atau menyampaikan saran, cuma ingin bertanya karena ini materinya diferensiasi sangat menarik sekali. Tentang yang saya akan tanyakan di sini mungkin diferensiasi konten. Karena memang ada berbagai dilema, saya sendiri itu sering beranggapan agak susah kalau materi ini melakukan diferensiasi konten ini. Nah, ini yang saya tanyakan dengan Ibu Ibu narasumber, ini bagaimana cara untuk mengelompokkan untuk melakukan diferensiasi konten, itu satu. Kemudian alat ukurnya apa? Itu kan tentu kan kalau konten awalnya gimana untuk mengelompokkan, itu satu. Yang kedua, untuk kontennya anak-anak itu bagaimana caranya, untuk menyikapi anak ini kontennya yang ini begini. Nah, seperti itu. Kemudian yang dari segi prosesnya juga apa saja yang akan dilihat dari diferensiasi konten ini nanti. Nah, seperti itu Ibu narasumber, dan terima kasih Ibu moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab pertanyaan Bu Marta Marpaung, kembali kita ke pertanyaan Pak Aswandi ya Bu ya. Ya, mengenai silakan. penilaian formatif yang mengelompokkan siswa berdasarkan cara belajar audio, visual, kinestetik, gaya belajarnya, audio, visual, dan kinestetik. Bagaimana implementasinya Bu? Langkah-langkah implementasinya apakah bisa digabung diferensiasi ini atau dipisah-pisah di lapangan? Terima kasih Bu. Baik. Silakan Bu ditanggapi. Tadi Pak Aswandi Bu. Pak Aswandi, baik Pak Aswandi. Untuk audio, kemudian audio visual dan kinestetik itu merupakan gaya belajar Pak, bukan ini ya, bukan pendekatan. Pendekatannya itu baru pendekatan berdiferensiasi. Pada awal pembelajaran kita melakukan pemetaan, jadi bukan penilaian formatif, jadi pemetaan itu yang bertujuan untuk kemana sih anak-anak kita, apakah dia lebih ke audio, kemudian audio visual, kemudian kinestetik, bukan berarti
seperti yang saya jelaskan tadi bahwa diferensiasi itu kita satu persatu kita anak akan kita ajari, kita kelompokkan sendiri misalnya yang di audio yang mereka lebih berkonsentrasi dengan pendengaran atau dengan visual atau satu lagi dengan kinestetik. Jadi tidak yang anak ini kita kelompokkan seperti sendiri-sendiri, tidak. Memang strateginya yang akan kita laksanakan di pembelajaran seperti itu. Otomatis dalam strategi ini yang banyak di audio visual dan visual mereka akan berbeda nanti hasilnya di produk tadi ya Bapak ya, yang Bapak tanyakan. Seperti itu. Jadi mereka akan berbeda dari tiga yang mempunyai gaya seperti ini akan berbeda-beda nanti hasilnya. Seperti itu. Jadi tidak ada pengelompokan masing-masing apakah ini kinestetik sendiri atau audio sendiri atau audiovisual sendiri. Yang jelas di dalam pembelajaran di pada saat proses pembelajaran di kelas itu strategi yang kita terapkan. Strategi ini apakah konten, produk, atau prosesnya. Seperti itu, Pak. Ya, gimana, Pak? Maksud saya ini begini, Bu. Ya, Bu. Maksud saya ini begini, Bu. Memang yang di proses itu ada pendekatan gitu, Bu. Jadi kita tadi kan sudah melakukan beberapa itu tadi, kan ada kita bisa dan mengetahui bagaimana gaya belajar anak tadi itu kan, Bu. Ada tiga ada gaya belajar. Jadi kita dalam kelas nanti gitu tuh, misalnya kami kan menyampaikan satu materi. Biasanya yang saya tahu dalam diferensiasi itu Bu, anak belajarnya berkelompok gitu dalam kelas itu. Mungkin ada dia 3 kelompok, 4 kelompok atau 5 kelompok dalam kelas itu. Jadi dalam satu kelompok itu nanti kan kalau kita kelompokkan mereka berdasarkan kepada audio, visual, itu kan nanti suatu masalah lagi itu Bu, bahwa ada anak yang kuat, ada yang enggak gitu. Kalau kita gabungkan, bagaimana gitu? Itu maksud saya itu tadi Bu. Oh iya, baik Pak, baik. Seperti itu ya Pak. Memang dari ketiga gaya belajar siswa tadi kita akan gabungkan Pak. Jadi tidak kalau yang audio sama dengan audio, kemudian yang kinestetik dengan kinestetik, kemudian audiovisual dengan audiovisual, memang akan menimbulkan masalah Pak. Jadi di pembelajaran yang kami laksanakan itu kami gabung ketiganya. Jadi anak ini pandai mendengarkan, kemudian anak ini pandai menelaah, kemudian anak ini pandai hanya dengan melihat saja, seperti itu. Kalau di kelas digabung Pak memang. Jadi dalam sumber materi pembelajarannya gimana itu Bu? Ya Bu. Yang nanti sumber belajar nantinya bagaimana gitu Bu itu? Apakah kita yang menyediakan atau anak itu yang membawanya dari rumah gitu? Misalnya kalau ya misalnya ya bahwa kalau misalnya dia yang anak yang visual tadi misalnya yang audio yang kinestetik misalnya. Nah, lalu sumbernya itu bagaimana gitu? Itu yang maksudnya itu Bu. Saya contohkan seperti ini Pak. Misalnya anak ini sudah bergabung nih Pak. Di situ sudah ada audio, sudah ada kinestetik, sudah ada audiovisual. Kemudian kita akan membuat satu kelompok anak itu sudah masing-masing dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu sudah bercampur baur dengan 3 gaya belajar mereka. Itu kita bukalah konten di sini ya Pak ya. Kita buka semacam bahan ajar dari TikTok lah yang lebih mudah. Itu tentu yang menentukan kita sendiri Pak. Mungkin media belajarnya saja yang tadi Bapak bilang apakah bawa dari rumah. Iya, kalau untuk seperti TikTok bisa mereka bawa dari rumah. Kalaupun boleh ya Bapak Ibu, saya tidak menyarankan di sini TikTok seperti
tidak menyarankan untuk membawa HP. Tapi ada beberapa sekolah itu memakai pembelajaran konten itu yang dilihat dari TikTok yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Itu di situ nanti penilaiannya Pak, itu dari kelompok itu tidak hanya halo? Halo? Ya Bu, jelas Bu. Jelas ya. Jadi Halo. tidak Jelas. Jelas Bu. Jelas. Itu satu. Kalau mengenai strateginya, kemudian sumber belajarnya tentu dari kita Pak, bukan dari murid, kecuali dari media yang dia bawa. Seperti itu. Kemudian contoh lagi mengenai yang konten juga ya Pak, seperti anak-anak dengan pemahaman sebuah video yang kita tampilkan, kemudian mereka mengambil nilai historis dari film bertema antar suku dan bangsa, kemudian mereka bekerja secara kelompok, itu untuk sumber belajarnya tetap dari kita Pak. Seperti itu. Mereka hanya mencari seperti apa nilai-nilai yang ada di film yang ditayangkan oleh kita. Seperti itu. Ada lagi Pak yang kurang pas gitu sepertinya. Ya cukup itu aja dulu Bu. Halo Pak Sandi. Oh. Iya Bu, Pak, tapi ada yang tadi bagaimana? Jadi kalau sumber belajar memang dari kita Pak. Dari kita yang mengajar ke murid, kecuali media semacam kayak HP yang tadi Bapak bilang audio atau apa, itu mungkin media tambahan itu dibawa dari rumah. Seperti itu. Kalau untuk strateginya dan sumber belajar dari kita. Lalu yang tentang produk tadi itu Bu, bagaimana gitu Bu yang saya tanyakan tadi Bu? Yang produk, seperti apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Ini tadi kan ada diferensiasi produk. Dan produk itu dia mirip dengan P5 jadinya produk itu, seperti kan ada hasil kan Bu gitu, kan mirip P5 itu. Sedangkan saya di SMA itu mata pelajaran saya itu bahasa Inggris itu Bu. Kan masuk ke dalam P5 gitu. Jadi kalau itu diterapkan, ya tentu kami juga akan membuat suatu aktivitas anak-anak lah dalam bentuk video gitu misalnya. Apakah nanti karena kami tinggalnya budayanya kuansing, apakah randai itu bisa dipakai enggak dalam pelajaran bahasa Inggris dalam bentuknya produk gitu Bu? Kalau kami kebetulan bahasa Inggris juga Pak. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris juga. Itu ada produk yang kami hasilkan. Mereka membuat storytelling, direkam, kemudian dikirim ke kami. Itu salah satunya storytelling, kemudian mereka deskripsi yang kelas 7, itu juga mendeskripsikan sesuai materi ya Pak, apa yang ada di lingkungan mereka, itu yang akan dikirimkan melalui HP Pak. Kalau yang randai saya rasa bisa itu Pak. Ya tapi yang berbahasa Inggris yang karena yang kelas 3 saya kan akan ngajar nanti itu Bu. Nanti saya memasukkan pada presentasinya anak-anak itu yang sambil elemennya besok kelas 3 teori udah saya bahas di kelas 11 nih Bu. Jadi kelas 12-nya nanti saya mengambil elemennya presentasinya itu tadi, makanya saya rencana maunya yang produk itu aja yang saya ajarkan lagi di kelas 3. Bisa nggak kayak gitu Bu? Kalau saya rasa bisa Pak, karena randai ini banyak mencakup selain di produk P5 masuk Pak, kemudian di keterampilan juga masuk, kemudian banyak nih Pak kalau randai nih Pak. Bu Vera izin masuk nih. Bu Ya Vera. silakan Mbak Tri.
Bu Pak Aswandi, salam kenal juga nih. Pak Aswandi ngajar di mana Pak Aswandi? Izin. Di Kuansing Pak, di SMA. Kemarin saya pulang dari Kuansing. Pak, ngajar bahasa Inggris, diferensiasinya produk. Ini dipahami ya. Diferensiasinya kan Bapak mau hasilnya produk. Sepemahaman besok itu. Iya Pak. Gitu ya Pak Aswandi? Iya. Menghasilkan produk. Dalam arti Bapak ngajar bahasa Inggris. Ini ya. Iya. Walaupun saya tidak guru bahasa Inggris nih Pak, walaupun saya nggak ngajar lagi sekarang, tapi pengalaman kita kalau dia mau Bapak targetnya menghasilkan produk ini kan banyak Pak, bisa video, Bapak suruh anak buat video, bisa buat audio, bisa dia buat tulis tangan saja, bisa dia menggambar. Jadi kalau sepemahaman saya, Bapak kalau anak-anak ini Bapak sudah baca potensi-potensi anaknya, inilah kita beri kebebasan dia untuk berkarya, menghasilkan suatu produk. Produknya apa saja, Pak? Mungkin dia bisa cerita secara dirinya sendiri dengan menggunakan bahasa Inggris, dia malu pakai audio saja boleh. Jadi kita di sini diberi kebebasan ini. Tergantung kita gurunya punya ini enggak, punya ide-ide yang mungkin kita banyak pengalaman yang dari guru-guru lain. Misalkan dia jago buat video, ya silakan. Materinya apa? Silakan. Misalkan ada anak anak saya jago buat komik, produknya dia buat komik dengan materi yang sama gitu, dengan materi yang Bapak ajarkan. Boleh. Jadi dengan begitu anak-anak kita punya potensi diri yang kuat dan dia bisa mengembangkan potensi dirinya dan dia menghasilkan produk-produk keren lah gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan P5 ini beda. Ya, P5 jangan dikaitkan dulu dengan P5. Ini pembelajaran diferensiasi di kelas. Nanti salah satunya adalah menghasilkan produk. Itu sih pemahaman saya, kalau saya salah Pak, mohon maaf. Tapi saya hanya cerita bahwasannya diferensiasi produk ini anak-anak ini diberi kebebasan. Ini pemahaman saya nih mempelajari diferensiasi produk. Contohnya di guru penggerak, guru-guru diberi kebebasan, boleh audio, boleh buat puisi, boleh buat video, boleh hanya tulis tangan saja, boleh buat PDF saja. Jadi kita tidak memaksa dia. Kalau dia tidak bisa buat video ya enggak apa-apa gitu Pak. Ada yang hanya audio saja, ada yang bisa buat puisi Pak dengan bahasa Inggris, dengan materi Bapak. Banyak ide Pak. Ada anak yang hanya bisa buat komik, ada yang buat cerita bergambar, ada anak yang bisa buat cerpen. Nah, ini yang perlu kita gali dari anak-anak. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya Pak Aswandi. Saya yakin kalau kita nanti bisa memahami diferensiasi produk ini lebih lagi, saya yakin anak-anak kita ini hasil karyanya luar biasa. Itu Pak Aswandi, Bu Pera. Mohon maaf. Terima kasih Pak Dri pencerahannya. Saya tambahkan sedikit Pak Iswandi. Untuk Randai memang kalau dikaitkan dengan P5 itu adalah dari tari ya Pak, kesenian Kuansing ya Pak? Iya, kesenian tradisional. Jadi itu memang kalau dikaitkan dengan P5 itulah Randai itu P5-nya. Tapi kalau untuk produknya bisa anak tuh menari secara berkelompok, kemudian divideokan, itulah hasil produknya. Atau nanti ada teks prosedurnya Pak, bisa langkah-langkahnya apa itu juga masuk nanti bisa di situ penilaiannya Pak. Kalau untuk bahasa Inggris ya Pak. Kemudian bisa juga dideskripsikan seperti apa Randai itu, masuk juga di situ Pak. Iya. Seperti itu kira-kira Pak Iswandi. Ya Bu, terima kasih pencerahannya ya Bu. Oke, sudah ya Pak Iswandi ya. Pemaparan yang sangat jelas dibantu dengan pencerahan dari Pak Tri Gusma mengenai diferensiasi produk dan bagaimana penilaian dari diferensi produk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat ya sebelum dibuka sesi selanjutnya, kayaknya
Sudah ada yang mengangkat tangan, tapi kita selesaikan dulu Bu Marta Marpaung. Ini mengenai diferensiasi konten. Bagaimana cara mengelompokkan diferensiasi konten ini dan bagaimana mengukurnya atau apa alat ukur yang digunakan? Proses apa yang dilihat Bu dalam pengukurannya? Silahkan Ibu. Baik, pendekatan konten ini didasari oleh gaya murid tadi ya, berhubungan juga dengan pertanyaan dari Pak Zainal mengenai visual, auditori dengan kinestetik. Karena konten di sini strateginya bisa menggunakan bahan bacaan yang terkait dengan materi, kemudian bisa juga diambil dari YouTube, misalnya anak-anak memperhatikan materi telling time atau sebagainya, kemudian seperti yang tadi saya contohkan, siswa mengambil nilai historis dari film yang kita berikan yang bertema antar suku dan budaya. Kemudian siswa juga bisa membuat konten TikTok yang berkaitan dengan materi. Misalnya kalau bahasa Inggris itu saya mencontohkan di sini bahasa Inggris dulu ya Ibu. Misalnya pensil S dengan ES itu perbedaannya seperti apa. Dia membuat konten di TikTok kemudian dikirimkan seperti itu. Ibu Marpaung. Oke, Ibu Marta Marpaung. Nah, berikut penjelasan dari Ibu Vera. Kira-kira bagaimana Bu? Yang gini Bu, sedikit yang saya pahami yang konten itu tentang materi ya Bu ya, kalau diferensiasi gitu. Yang katakanlah itu saya guru biologi mengajar tentang keanekaragaman hayati gitu. Nah, untuk menyampaikan keanekaragaman hayati, mungkin anak yang ini kontennya tentang tingkatan keanekaragaman hayati, yang ini mungkin macam-macam keanekaragaman hayati, yang satu laginya mungkin bioma, komunitas seperti itu yang saya pahami Bu. Nah, itu untuk mengelompokkan anak itu yang berdasarkan konten gitu, yang berdasarkan materi tadi. Cuman kan kami kan untuk mengukurnya itu untuk mengukurkan anak ini loh anak yang butuh materi keanekaragaman hayati ya, tingkat keanekaragaman hayati yang ini. Sementara anak ini yang belum tahu ini begini, ya yang dasarnya, yang ini yang menengah, yang itu yang saya ingin tanyakan Bu gitu. Kemudian juga saya juga udah ada beberapa kali juga melakukan diferensiasi Bu. Yang selama ini yang saya lakukan memang mengelompokkan kayak yang konten tadi Bu ya. Memang tidak saya campurkan gitu. Mungkin ini pembaruan update ilmu saya lah Bu ya, mungkin karena saya udah lama nggak update ilmu gitu. Jadi yang saya pahami itu kalau kemarin tuh kalau konten yang audio, kumpul anak audio, yang kinestetik, yang visual gitu. Jadi mereka tuh dikasih dengan bahan materi yang ini, kalau yang ini misalnya keanekaragaman hayati, ini dikasih videonya. Kalau ini yang audio, kita kasih keanekaragaman hayati. Itu cuma materinya tetap sama gitu Bu. Nah itu yang itu. Nah itu mungkin kurang update-nya saya, dan alhamdulillah di sini mungkin saya dapat pencerahan Bu kalau memang mereka harus digabungkan gitu. Cuman saya ingin bertanyakan gitu, kira-kira apa, kalau kami kan di guru penggerak kemarin Bu dikumpulkan itu orang satu supaya mudah kami mengkoordinir. Nah sekarang nggak ada pembaharuan seperti ini. Kira-kira apa kelebihannya Bu kalau digabungkan semuanya gitu? Kalau kemarin kan mudah, ini audio, senang memantau audio, yang ini visual, senang, ini kinestetik, kami senang gitu, mudah gitu untuk mengontrolnya karena ini udah kelompoknya udah masing-masing gitu. Nah ini saya dapat yang baru dari Ibu nih, digabungkan gitu. Kira-kira apa sih kelebihan yang digabungkan dengan yang dikelompokkan itu tadi gitu? Bagaimana cara agak-agak dalam pemantauan anak ini kan tadi digabung gitu Bu. Itu satu jadi ya, pertanyaan tambahan ya Bu ya. Nah itu Bu. Ibu guru penggerak ya Bu ya. Selamat Ibu. Jadi kalau tadi yang saya tangkap, Ibu mengelompokkan anak yang kinestetik saja, kemudian yang audio saja, kemudian yang audio visual saja ya Bu ya.
Kemudian Ibu memberikan materi yang untuk anak yang bisa audio saja ini, kemudian yang untuk audiovisual saja ini. Pada dasarnya Ibu, yang kita lakukan ini adalah strategi. Kalau materi tentu materinya sama Ibu. Jadi tidak mungkin kita memberikan materi yang berbeda dengan gaya belajar anak. Ada 3 gaya belajar anak yang berbeda, kita tidak memberikan 3 materi yang berbeda. Strateginya yang kita tekankan di sini. Apakah itu produk, konten, dan proses. Kalau untuk strategi lingkungan memang kita tidak bahas ya Bapak Ibu di sini, walaupun memang ada 4, tapi yang kita bahas 3 tadi, konten, proses, atau produk. Dan kenapa dari ketiganya digabungkan? Kelebihannya tentu yang pemahaman di produk pemahaman setelah kita melakukan pemetaan di kinestetik sedikit tentu yang terpenuhi dengan yang audionya lebih paham, kemudian yang visualnya lebih paham seperti itu. Jadi sama dengan kita tidak mungkin mengelompokkan yang kurang di sini kurang semua, yang lebih di sini semuanya lebih. Jadi memang kita kelompokkan. Tentu saja kelebihannya adalah jadi terpenuhinya kebutuhan belajar siswa di kelas. Seperti itu, Ibu. Jadi saya memang jujur Bu, saya belum pernah melakukan itu. Jadi mungkin agak lebih mudah ya Bu. Kalau menurut saya sih mengontrolnya agak lebih susah gitu Bu kalau menurut saya gitu. Ya. Bagaimana Bu? Ya, jadi kalau itu tadi Bu, kalau untuk materi tadi di strategi yang saya tekankan di sini, karena pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu pendekatan. Dalam pendekatan inilah strateginya yang ketiga itu. Kalau yang tadi Ibu tanyakan kelebihannya apa? Tentu kelebihannya akan memenuhi kebutuhan siswa. Yang kurang bisa akan tercover dengan yang lainnya. Jadi kalau kita kelompokkan dengan yang masing-masing, nanti anak nih yang hanya di audiovisual aja pada saat pembelajaran yang kita strateginya kita ambil konten, itu mereka akan bertanya-tanya gitu, apa itu tadi? Dia tidak fokus melihat film yang kita tayangkan. Dia hanya mendengar yang gambarnya justru dia tidak memahami di film itu. Dia hanya mendengar. Kalau kita kelompokkan dengan anak yang dengan audio visualnya bagus dan kinestetik, tentu mereka akan saling diskusi di situ, Bu. Itu secara pemahaman secara logis saja, Bu ya. Seperti itu. Jadi Bu, itu memang ada teori yang apa ya Bu yang baru gitu maksud saya Bu, atau ada pembaharuan? Demikian ya Bu Marta Marpaung. Kalau di teori saya rasa saya hanya mengambil memang strateginya. Bu. Halo. Iya Bu. Ya, kalau untuk teori atau definisi atau dari semacam ahli itu memang saya tidak menerapkan di situ ya, Ibu ya. Ini saya ambil secara logis saja. Setiap anak yang punya kekurangan itu kita gabungkan dengan anak yang punya kelebihan. Itu secara logis saja. Kalau kita ambil teori semacam itu, saya juga tidak tahu teorinya dari mana. Yang saya tahu teori diferensiasi itu ada, pembelajaran diferensiasi. Kalau teori untuk menggabungkan kurang atau lebih itu saya sampai saat ini memang saya tidak mencari tahu seperti itu, Ibu Marta. Ibu, makasih banyak Bu atas pencerahannya Bu. Ya. Oke. Ini ya Bu, berhubung waktu, kita hanya diberi waktu 15 menit lagi sama panitia. Selanjutnya saya buka satu sesi pertanyaan lagi untuk satu orang penanya saja ya. Ibu Hasni ini dari tadi mengangkat tangan, silahkan Ibu Hasni, Repe kita. Ini satu penanya terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya.
berhubung waktunya sudah mau Ibu Hasni. Mungkin Ibu Hasni terlambat ya. Repelit. Artinya tidak banyak, tapi tidak ini ya mungkin ya. Ya on. Atau kita masih ada Bapak Ibu satu penanya lagi. Kalau tidak ada, halo Bapak Ibu, ya. Sepertinya materi yang sangat menarik ya, alot diskusi yang alot tentang materi diferensiasi dalam pembelajaran, atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sedikit saya tambahkan mengenai produk. Tadi ya saya sependapat dengan menambahkan dikit tentang dengan materi yang saya peroleh ya, yang sama dengan Pak Trigusma tentang produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Kebetulan saya juga guru IPA. Di sini saya pernah menerapkan pembelajaran ini, bagaimana apa saja produk yang dihasilkan, mungkin tergantung dengan gaya belajar siswa tadi. Dari pemetaan awal yang kita lakukan, produk-produk yang dihasilkannya sesuai dengan gaya belajar yang survei dari angket yang kita peroleh. Misalnya ada yang membuat poster, ada yang membuat memang membuat video tadi sudah ya. Yang saya kalau dalam IPA ini saya kebanyakan di video juga ada prosedur tadi. Dalam penelitian mungkin anak-anak lebih suka ke menulis ya, langkah-langkahnya seperti apa, dan ada yang membuat poster. Nah, di situ juga bisa terlihat langkah-langkah dari apa yang diperoleh anak dari hasil-hasil penelitian sampai membuat laporan tertulis. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya, Ibu ya. Maaf Ibu Vera. Tambahan karena berhubung guru IPA tadi Bu siapa tadi ya? Bu Marta Marpaung ya? Atau Pak Aswandi ya? Pak Aswandi guru bahasa Inggris ya? Gitu. Baik. Waktu tinggal 12 menit, demikian mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mungkin pada hari ini kita mari sama-sama mendengarkan closing statement singkat dari Ibu Vera untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Kami izinkan Bu. Silakan Bu. Halo Ibu Vera. Putus ya, terpental ya Ibunya. Bu Vera. Ya Ibu, ini guru Guntur. Gimana Bu? Oh iya. Nah, jadi ini closing statement Bu, sebagai singkat dari Ibu untuk penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, izin maaf Ibu, Bapak, sangat penting bagi kita sebagai guru untuk menentukan apa yang sebenarnya ekspektasi apa yang kita harapkan dari murid. Apakah kualitas pembelajaran atau produk apa yang mereka hasilkan, kemudian seperti apa dan bagaimana mereka mengerjakannya. Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru dalam memodifikasi produk sesuai materi yang disampaikan, namun alangkah baiknya kita tetap memberikan semangat, memberikan motivasi apapun hasilnya dihasilkan oleh anak-anak kita. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Ibu Vera. Ya Bu. Oke ya baik, terima kasih banyak Ibu Vera atas materinya pada sore hari ini. Yang saya ingat dalam pemaparan tadi, kita selaku guru memang rasanya tidak boleh lelah dalam hal apapun, baik belajar maupun mengajarkan. Cara mengajarkan kepada siswa kita terus belajar untuk mencari solusi
selaku sebagai seorang guru, kitalah yang akan membantu dalam mencerdaskan bangsa ini. Karena pendidikan sejatinya berasal dari guru. Ya, harapannya bangsa dari kitalah putra-putri kita, bangsa ini akan dibawa arahnya kemana? Ke arah jauh yang lebih baik. Baik, untuk webinar kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi ya, sampai dari awal sampai akhir ya, masih stabil di peserta 80-an ya, peserta yang mungkin karena terkendala sinyal yang masih yang keluar, dan terima kasih kepada pengurus IGI yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih Ibu Vera atas materinya yang sangat menarik dan memberikan pencerahan kepada kami untuk berbuat lebih baik lagi. Mohon maaf, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan terdapat banyak salah dan hilaf. Lebih dan kurang saya Terputus. Oke. Halo? Ya, udah balik lagi Kak. Oke, Bu Rahma. Terima kasih Bu Rahma. Ucapkan terima kasih. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu boleh yang bisa open kamera, saya mau ambil foto. Yang masih standby ya. Saya foto dulu ya. Terima kasih Ibu narasumber, terima kasih Riau. Ibu Ina sertifikatnya makasih. Sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, Pak Jainal. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Moderator, Pak Tri, Bu Ina, makasih atas ilmunya. Terima kasih Bu Marta, Bu Vera masih ada. Saya Terima kasih Bu Vera, Bu Pak Tri. Ya, saya Bapak Ibu, Pak Tri, sudah diberi kesempatan. Ibu, saya linknya absennya. Pak Tri, yang lain juga, monggo. Jami. Ada di kolom chat Bu, absennya Bu. Ada di kolom chat Bu.